Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian lantunan nasyid yang telah disampaikan oleh para wisudawan terkait untuk orang tua dan juga para asatidzah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni khutbah wada dan tabligh akbar, dan juga dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Muhajirin Ibrahim LC dengan tema generasi yang dinanti. Beliau adalah Dai Madinah Pusat Jakarta, pemateri Kiblat TV, Ketua Yayasan Bunda Aisyah Bekasi, dan beliau juga adalah alumnus dari Lipia Jakarta. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Muhajirin Ibrahim LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqih arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibika wa safiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa ala atharihim ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una innaka antal alimul hakim. Barakallahu fikum sadatul muhtaramin, para asatidzah sekalian, para alim ulama, kepada Bapak Kepala Desa Karangreja dan para stafnya. Alhamdulillah, setelah memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kesempatan yang mulia ikut membersamai wisuda para santriwan dan santriwati pesantren Islam Nurul Huda. Adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Dalam satu riwayat disebutkan, Ja'a ila Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, rajulun waqad latamahu waladu. Orang tua datang mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengadu bahwa dia baru saja dipukul sama anaknya. Ada kasus di masanya Khalifah Umar radhiyallahu an, orang tua yang dipukul oleh anaknya sampai diadukan kepada Amirul Mukminin. Maka dia kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, uhkum alaih fa innahu qad latamani." Wahai Amirul Mukminin, hukum anakku karena dia telah memukul ayahnya sendiri. Barakallahu fikum. Maka kemudian sang anak sebelum dihukum oleh Amirul Mukminin bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, qabla an tahkum alai, inni sa'iluk ma haqqi ala walidi." Wahai Amirul Mukminin, sebelum Anda menghukumku, aku ingin bertanya, hak yang aku dapatkan dari ayahku itu apa? Kewajiban ayahku terhadap diriku itu apa? Faqal, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian mengatakan, tiga. Kira-kira apa tiga tersebut?
Yang pertama kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ayyakhtara lahu umman salihah, memilihkan ibu yang baik buat anaknya. Saya nggak nyarin bapak-bapak untuk nikah lagi ya, jangan disalahpahami ya, nanti ibu-ibunya bisa sensitif ini. Ayyakhtara lahu umman salihah, memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Jadi nanti para wisudawan sudah tugas sampai masa jenjangnya menikah, pendidikan yang pertama dimulai dari memilih ibunda yang baik. Maka dalam riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takhayyaru linutafikumul mawadhi'as salihah. Pilihlah untuk menyemai benih kalian itu di rahim yang saleh. Ini pendidikan yang pertama, hak seorang anak dari orang tuanya atau kewajiban ayah kepada anaknya. Memilihkan ibu yang baik. Kalau sudah menikah terus bagaimana? Apa cari ibu lagi? Maka kewajiban seorang suami mendidik istri agar menjadi solehah. Barakallahu fikum. Yang kedua, ayyusammiyahu bismin saleh, memberikan nama dengan nama yang baik. Makanya ketika orang tua ngasih nama anaknya, jangan main-main. Jangan asal dengar kelihatannya indah, kedengarannya indah, kemudian diberi nama menurut pikirannya indah. Karena nama itu adalah bagian daripada doa kita. Dan nama adalah bagian motivasi bagi orang yang dipanggil dengan kebaikan nama yang dipanggil untuknya. Maka pilihkan nama yang baik untuk anaknya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman, atau setiap nama yang menunjukkan tauhid, penghambaan kepada Allah Azza wa Jal. Cuma dalam kebiasaan orang Jawa, orang Betawi, nama Abdullah dan Abdurrahman jadi jelek karena panggilannya dul-dur. Padahal nama itu adalah nama baik. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan khairul asma al-hammam wal harith. Sebaik-baik nama adalah Hammam dan Harith. Orang yang memiliki cita-cita, visi yang tinggi. Karena Allah Ta'ala mencintai hamba yang punya visi yang besar, yang diwujudkan dalam amalnya. Kemudian yang ketiga, satu huruf pun orang tuaku tidak pernah mengenalkan diriku dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Padahal ini adalah yang paling penting, di mana ini tanggung jawab orang tua yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Bahwa doktrin, saya sampai menyebutnya dengan kalimat doktrin, karena memang harus betul-betul ditanam, ditancapkan betul di dalam pribadi anak nilai-nilai Al-Quran. Kalau tidak mampu, maka titipkan kepada orang lain yang mampu, seperti pesantren. Atau bapaknya banyak belajar. Barakallahu fikum. Dan tidak ada rendah orang yang belajar Al-Quran. Allah muliakan orang yang belajar Al-Quran. Dengan usaha dan upaya dia di dalam belajar Al-Quran, meskipun terbata-bata, Allah muliakan. Ada kisah yang diceritakan oleh Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an di dalam kitab Bustanul Wa'idhin yang ditulis oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau menceritakan kisah sahabat yang unik. Jadi para santri gak perlu rendah, meskipun gak tahu tentang ilmu teknologi, tapi antum punya modal Quran, antum memiliki nilai yang tinggi. Ada seorang bernama Ya'la. Ya'la ini adalah sahabat sebelum masuk Islam. Dia ini orang yang sangat miskin. Sampai dia mengatakan, ana akal kilab walam yakul ladayya illa ma yasturu ma tahta surrati biqalil ila a'la rukbati ila tahti rukbati.
Tayyib, dia cuma punya kain yang menutup sedikit di atas pusar sampai sedikit di bawah lutut. Dalam bahasa kita apa? Cuma punya kolor. Tapi Allah masih mencintai dirinya. Dia nggak punya rumah, kalau malam tinggalnya di gua. Dia bermimpi berjalan ke tanah Yasrib sampai mendapatkan ketenangan hati, maka dia telusuri sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan Ya'la bersama para sahabat yang tinggal di sebuah emperan yang itu menjadi kampus pertama para sahabat, disebut Suffah, di mana para mahasiswanya, para sahabatnya, di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, ada yang meriwayatkan 70 orang, ada yang meriwayatkan sampai 300 orang. Mereka tinggal di satu tempat untuk belajar khusus bersama Rasulullah SAW, di antaranya sahabat Ya'la ini. Ketika duduk bersama Rasulullah SAW suatu hari, Rasulullah SAW bersabda dan didengarkan baik-baik sama Ya'la, la faqata ba'dal Qur'an wala ghina ba'dan nar. Tidak ada miskin, orang yang punya Al-Quran tidak akan pernah merasa fakir. Sementara nggak ada gunanya kaya, orang yang ujung-ujungnya masuk neraka. Tayyib, barakallahu fikum. Mendengar hal itu, di hari berikutnya setelah sholat subuh, dalam riwayat Imam Tabrani, kebiasaan Rasulullah SAW, kalau beliau dalam saat hadar tidak safar, beliau habis sholat subuh duduk bersama para sahabat hingga terbit matahari. Maka kemudian Ya'la menemui Rasulullah SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah zawijni, wahai Rasulullah nikahkan aku. Rasul bertanya, Ya'la, kamu punya modal apa untuk nikah? Kamu punya dinar? Dia geleng-geleng kepala. Kamu punya dirham? Dia geleng-geleng kepala. Kamu punya baju yang kamu berikan untuk calon istrimu? Dia geleng-geleng kepala. Sampai ditanya, kamu punya walau khataman min hadid, cincin dari tembaga, dari besi? Geleng-geleng kepala lagi. Maka kemudian Ya'la mengatakan, wahai Rasul, bukankah anda kemarin bersabda, la faqata ba'dal Qur'an wala ghina ba'dan nar? Tidak miskin orang yang punya Al-Quran dan tidak ada gunanya orang yang nanti kaya tapi dia ujung-ujungnya nanti masuk neraka. Tayyib, barakallahu fikum, wahai Rasul, aku dahulu memang miskin. Tetapi sejak aku masuk Islam dan berkumpul bersama Ashabus Suffah, aku menjadi kaya karena sudah hafal 4 surat dari Al-Quran. Mas Santri sudah hafal berapa? 4 surat dari Al-Quran. Kira-kira surat apa? Dengarkan ceritanya baik-baik. Tayyib, barakallahu fikum. Sampai kemudian Rasul tersenyum, maka kemudian Ya'la disuruh pergi menuju perkampungan Bani Aslam. Maka berangkatlah Ya'la menuju perkampungan Bani Aslam. Dia lupa bertanya kepada Rasul, di mana kampung Bani Aslam? Karena dia ini pendatang, bukan asli orang Madinah. Madinah itu luas, muter nggak dapat sampai lelah, kemudian duduk melihat ada seorang perempuan lewat. Kemudian ditanya, wahai saudariku, setelah mengelukkan salam, Anda tahu di mana perkampungan Bani Aslam? Maka kemudian wanita ini mengatakan, ya, kamu sudah ada di perkampungan Bani Aslam. Rasul mengingatkan kepada Ya'la sebelum berangkat menuju perkampungan Bani Aslam, bahwa kalau kamu bertemu dengan wanita pertama kali, itulah jodohmu. Maka Ya'la kemudian bertakbir, Allahu Akbar anti imro'ati. Ya'la bertakbir, Allahu Akbar, kamu adalah jodohku. Maka kemudian sang perempuan mengatakan, ajunna alaik, apa kamu gila? Kamu tanya di mana kampung Bani Aslam? Saya jawab, tiba-tiba kamu katakan aku adalah jodohmu. Maka Ya'la mengatakan, aku mengatakan itu bukan
berasal dari hawa nafsuku, tapi Nabi yang memerintahkanku. Sampai kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, wanita ini tanpa ragu, kemudian dia ingin memastikan Rasul. Sampai di tengah perjalanan ketemu dengan orang tua gadis ini. Dan qadarullah, orang tuanya juga baru dari rumah Rasulullah SAW meminta jodoh untuk putrinya. Ini malah jadi pembahasannya jodoh, Pak ya. Tapi barakallahu fikum. Sampai di hadapan Rasul, maka Rasulullah SAW menyatakan kebenaran apa yang dikatakan oleh Ya'la. Maka orang tuanya mengatakan, selama ini adalah keputusan Anda wahai Rasul, fala naruddu fi amrik, maka aku tidak akan ragu dan menolak perintahmu. Sampai kemudian cuman nikah bukan modal dengkul juga. Para sahabat diperintahkan untuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, nyumbang untuk Ya'la. Nah, kalau di sini nyumbangannya pas nikah, Pak ya. Nyumbang sebelum nikah sampai terkumpul 400 dirham. 200 dirham untuk Ya'la, 200 dirham untuk calon istrinya. Maka oleh Ya'la, wahai Nabi, saya sudah senang dapat jodoh. 200-nya kasihkan aja untuk calon istriku. Nanti setelah saya menikah, saya akan bekerja. Jadi ada tekad tanggung jawab dengan istri. Sampai kemudian menikah, maka Ya'la sebelum menemui istrinya, dia ingin bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan melakukan sholat di masjid. Saking tenangnya sholat di masjid, dia lupa kalau dia ini adalah pengantin baru. Sholat hingga tengah malam baru ingat istri. Maka kemudian dia temui istrinya, dia ketuk pintu, dibuka pintu rumah istrinya, didapatkan istrinya sudah ada di atas permadani, ada seluruh makanan yang belum pernah, jangankan makan, nyentuh aja belum Ya'la. Semua kenikmatan yang belum dirasakan itu dilihat oleh Ya'la. Maka fakhatara fi ba'lih, maka muncul di dalam benaknya, kalau aku merasakan nikmat tersebut belum bersyukur kepada Allah, maka bodohlah diriku. Maka dia datang kembali ke masjid untuk bersyukur kepada Allah. Salat, tenang sekali salatnya, sampai lupa dia dengan istrinya. Dan itu berlangsung selama 3 kali. Sampai kemudian ayah istrinya, mertuanya ini datang menemui anaknya. Bima fa'ala biki Ya'la, apa yang sudah dilakukan oleh Ya'la terhadapmu wahai anakku. Maka sang anak mengatakan, syaghalathu ibadatuh walam yamussani massa. Dia terlampau sibuk dengan ibadahnya, belum nyentuh aku sedikit pun. Maka Ya'la dipanggil sama Rasul. Inilah poin yang menarik. Ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW ditanya, sudah minta jodoh, dikasih jodoh, disia-siakan Pak ya. Bani Aslam ini termasuk keluarga yang kaya, terhormat. Maka kemudian ketika ditanya alasannya sama Rasulullah SAW, apa kata Ya'la? Wahai Rasul, sesungguhnya aku dulu adalah orang yang sangat hina, sampai Allah muliakan aku dengan Islam, dan aku bisa mendapatkan kenikmatan Al-Quran, dan aku hafal diantaranya 4 surat. Maka ketika aku mendapatkan kenikmatan jodoh, kemudian aku menemui istriku dan mendapatkan semua kenikmatan yang belum pernah aku sentuh, maka mengingatkanku akan sebagian surat yang aku hafal. Kira-kira surat apa? Lal Baqarah, walal Imran, walal Nisa. Bukan Al-Baqarah, bukan An-Nisa, bukan Ali Imran, bukan Al-A'raf dan lain sebagainya. Maka kemudian disebutkan, dia ingat firman Allah Ta'ala yang dia hafal, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, hingga firman Allah, latus alunna yawma idzin anin na'im.
Kalian kelak akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Yaklah takut akan pertanyaan di dalam ayat ini. Tapi barakallahu fikum, berapa baju yang berjubel di lemari kita? Yaklah baru mendapatkan kenikmatan tersebut, maka dia ingat surah Al-Quran. Makanya ini penting sekali bagaimana sahabat belajar surat dan langsung mengenakan hatinya. Sampai kemudian yaklah berbisik kepada Rasulullah SAW, minta didoakan sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ikut menangis akan peraduan yaklah, kemudian yaklah pulang. 3 hari berikutnya ma fil khabar, tidak ada kabar bagaimana tentang yaklah. Sampai Rasulullah mencari tahu, ternyata yaklah meninggal dunia. Aduh, endingnya kok gitu Ustaz. Yaklah meninggal dunia. Tapi barakallahu fikum, maka para ulama memberikan kesimpulan. Di bawahnya ini yaklah sabaqa imanuhu ilmah. Imannya yaklah mendahului ilmunya. Sehingga kemudian kalau seandainya beliau kemudian semakin banyak belajar, maka beliau akan kemudian tahu bagaimana cara mengimbangi. Ala kulli hal, yang ingin saya tarik kesimpulan dalam kesempatan ini adalah kemuliaan orang yang memiliki ilmu din, terutama nilai-nilai di dalam Al-Quran. Maka orang tua punya tanggung jawab di dalam hal itu untuk membuat anaknya betul-betul di dalam dirinya tertancap nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, dan ini adalah uslub kebiasaan Rasulullah SAW di dalam mengajarkan para sahabatnya mengawali dengan pertanyaan. Nabi bertanya kepada para sahabat, ma ta'udduna ar-raquba fikum? Menurut kalian, siapa yang disebut dengan orang yang mandul? Serentak para sahabat menjawab dengan jawaban zahir yang mereka fahami. Mereka mengatakan ar-raqubu fina man la yuladulah. Orang yang mandul menurut kami adalah orang yang tidak punya anak. Maka Nabi justru menjawab dengan jawaban yang berbeda. Ar-raqubu fina may yuladu lahu wa lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang yang mandul adalah orang yang punya anak, tapi anaknya tidak memiliki manfaat, tidak diaturkan untuk kemanfaatan Islam sedikit pun. Jadi dalam kehidupan rumah tangga ada visi besar. Bagaimana cita-cita kita adalah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan yang disebutkan dalam surah An-Nisa, An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, As-Salihin. Kalau Nabi sudah tidak mungkin, sekarang sudah tidak mungkin ada orang mendaftar jadi Nabi. Tapi ada kemuliaan berikutnya, As-Siddiqin, orang yang jujur dengan keimanannya dan menjadikan cita-cita hidupnya mengarah kepada keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. As-Siddiqin, kalian para wisudawan dan wisudawati adalah orang-orang yang mulia, punya nilai agama, punya nilai Al-Quran, bisa mengarah kepada orang-orang yang dimasukkan dalam derajat as-siddiqin, orang yang jujur dengan keimanan. Oleh karena itu orang kadang salah paham tentang makna barokah. Ada yang mengatakan barokah itu yang penting dunianya ngalir banyak, memandang barokah dari sudut yang sempit. Makanya banyak warteg namanya apa? Warteg barokah. Ya nggak apa-apa, berharap barokah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi barakallahu fiikum, padahal lihat bagaimana dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi atas kesahihannya, di mana Rasul pernah bersabda, innallaha yubghidhu min kulli alimin bid dunya jahilan bil akhirah.
Allah itu marah terhadap orang yang tahu betul dengan seluk-beluk dunia detail sekali, tapi dia hidupnya jahil dari perkara akhirat. Kalau kita analogikan dalam kehidupan dunia kita punya sifat rahmat kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita punya kenikmatan, kita berikan kepada orang tersebut, kita sekolahkan sampai sukses. Orang itu cuma tahu nikmatnya tapi tidak mengenal rasa terima kasih kepada orang yang ngasih nikmat. Kira-kira hati kita, bahasa kasarnya, anyel nggak Pak? Marah nggak? Inilah cara kita memandang hadis ini, di mana Allah sangat benci terhadap orang yang dalam hidupnya hanya tahu urusan dunia saja, tapi jahil dalam urusan akhirat. Saya punya teman ketika kuliah di Libya bareng Ustadz Umar Mita pada waktu itu. Ketika mau nikah itu maju mundur. Kenapa? Ditanya sama orang tuanya, orang tua gadis, kamu pekerjaannya apa? Profesinya apa? Dia ini kuliah sambil ngajar TPA. Mau bilang ngajar TPA, lidahnya sulit banget. Padahal ada di sana orang mengatakan saya profesor, saya doktor dalam dunia umum teknologi, tapi dia jahil dalam urusan akhirat. Mereka bangga dengan itu. Tapi kenapa orang yang dibanggakan oleh Allah dengan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai akhirat, nilai-nilai agama, dia malu untuk mengucapkan itu? Maka kita dorong, antum gak perlu malu, ucapkan apa adanya, yang penting antum jujur. Soal diterima dan tidak itu urusan Allah. Tapi barakallahu fikum. Jadi nanti para wisudawan ketika ditanya, antum lulusan apa? Mau bilang lulusan pesantren Nurul Huda. Gak bangga dan malu. Akhil karim, justru kita merasa terhormat, Allah pilih di kehidupan kita, dikenalkan dengan agama Allah dari sejak kita muda. Tapi barakallahu fikum, betapa banyak, subhanallah, ada ibu-ibu di Jakarta dalam majelis taklim itu datang sampai meminta, Ustadz bunuh anak saya. Padahal siapa yang lebih sayang terhadap anak antara ayah dengan ibu? Ibu, ya kan? Ibunya kok nggak ada jawabannya? Ayah atau ibu? Ibu. Tapi ada seorang ibu tega mengatakan itu. Loh, Ummu, kenapa Ummu sampai bilang gitu? Dia datang menangis. Kenapa? Anaknya dulu seluruh permintaannya dari sejak sekolah dan apa saja semua dia turuti. Dia ini orang kaya. Tapi apa? Hartanya menjadi ludes. Anaknya ini menjadi pencandu narkoba. Sampai sendok piring di rumah itu dijual untuk memenuhi apa? Kebutuhan narkobanya. Insya Allah di sini enggak ada ya Pak ya narkoba Pak ya. Pak Kades enggak ada Pak, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Maka tanamkan jiwa orang-orang yang punya din, yang punya agama, dan ini adalah yang pertama tadi, tanggung jawabnya bukan dari ustadz pertama kali, tapi tanggung jawabnya dari mana? Dari rumah. Maka ketika anak dimasukkan pesantren, jangan kemudian para wali, ini saya ingatkan, jangan kemudian sudah saya permak anak saya di pesantren, saya kemudian bebas tanggung jawab, pokoknya yang penting keluar dari pesantren nanti jadi soleh. Padahal beban bagi seorang ustadz itu sangat besar, karena pendidikan yang cukup kuat itu adalah pendidikan hubungan orang tua dengan anak, jangan dilepaskan. Maka bahu membahulah antara orang tua dengan apa? Para asatidzah yang ada di pesantren, dengan harapan agar anaknya tidak cukup menjadi soleh, tadi ada tingkatannya syuhada, ada siddiqin, berikutnya syuhada, orang-orang yang mati di jalan
Allah Azza wa Jalla, karena memperjuangkan agama Allah. Kemudian berikutnya as-solihin, orang-orang yang soleh. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan untukku anak yang saleh. Nabi Ibrahim diuji dalam sebagian riwayat, beliau menikah dengan Sarah sampai 83 tahun umurnya belum punya anak. Tapi ketika punya anak, maka apa? Dia tidak lupa untuk membawa anaknya kepada pesan-pesan Allah Azza wa Jalla. Jadi para wali murid, di majelis ini saya ingatkan, senantiasa ingatlah apa pesan Allah terhadap anak kita. Karena dia adalah tanggung jawab. Jangan sampai kita masuk dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat At-Tabrani, di mana disebutkan ada orang tua yang dia rajin beribadah kepada Allah, tapi lupa terhadap anaknya, sampai ketika dia ada di tangga surga, kemudian anaknya masuk ke dalam neraka, maka anaknya beralasan kepada Rabb, ya Rabb, sesungguhnya aku semacam ini bukan karena diriku, tapi karena orang tuaku. Maka kemudian orang tuanya ditarik dan ikut bersama anaknya sampai selesai urusan. Itu tanggung jawab besar. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, ini para pembawa Al-Quran, di mana wayuksa ala walidayhi khullatani minal jannah, maka kedua orang tuanya dikenakan pakaian-pakaian raja dari surga. Sampai orang tuanya yang merasa amalnya biasa saja, kemudian bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, mimma hadza, ya Rabb, dari mana ini? Saya sampai mendapatkan keistimewaan besar semacam ini. Maka dijawab, bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anakmu yang mengambil nilai-nilai Al-Quran. Maka untuk generasi masa depan, di mana Syekh Khalid Shantut mengingatkan untuk melihat bangsa kita 20 tahun berikutnya, lihatlah anak-anak dan masa muda sekarang, anak-anak para pemuda sekarang, bagaimana generasi mereka. Maka bahasa akan dipastikan terjadi fana hadari, peradaban yang hilang, jatuh, gak punya masa depan, kalau anak-anak muda sekarang hilang pola pendidikannya, gak punya visi, semua hidupnya hanya untuk memenuhi urusan syahwatnya. Oleh karena itu, al-faraghu wal jiddatu wasyabbatu mafsadatun lil mar'. Waktu kosong, kemudian semangat yang bergelora, kemudian masa muda bisa menjadi faktor kerusakan bagi seseorang, tetapi di sisi lain juga maslahatun lah, bisa menjadi maslahat bagi dirinya. Tinggal bagaimana anak itu diberikan tongkat atau diberikan petunjuk yang baik dalam mengarahkan hidupnya. Barakallahu fikum. Maka jangan salah di dalam membangun visi kehidupan, karena hidup ini cuma sekali, ya. Hidup ini cuma sekali, kita nggak mungkin mati kemudian hidup lagi, kemudian berbuat kita dengan sekendaannya. Kita semuanya paham hidup cuma sekali. Buatlah nilai-nilai dalam hidup ini berharga. Kalau kita bayangkan Imam Bukhari itu single parent, ya. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi itu adalah seorang anak yang single parent, orang tuanya single parent, tapi bisa menjadi imam besar yang kitabnya dibaca oleh banyak orang. Rahasianya apa? Seorang ibunya bukan ustadzah. Kalau dalam bahasa kitab, ibunya bukan orang pinter, dosen, bukan apa-apa, bukan. Tapi punya visi yang kuat di dalam mencetak anaknya dalam kebaikan. Maka dia gendong anaknya berjalan beberapa mil menuju gurunya ini. Padahal Imam Bukhari di umur 3 tahunnya beliau buta. Sampai kemudian
ketika anaknya ini digendong kepada gurunya, maka gurunya mengatakan, wahai anakku, aku melihat ada satu cahaya kelebihan yang Allah berikan pada dirimu. Jangan cuma berhenti menjadi penghafal Quran, kamu harus jadi perawi hadis. Maka kemudian setelah diambil dan dibawa pulang oleh ibunya, Imam Bukhari mengutarakan apa yang disampaikan oleh ibunya. Maka kata ibunya, nak, sudahlah, kamu jadi penghafal Quran saja. Kalau kamu jadi perawi hadis, kalau sekarang hadis tinggal beli kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan apa tinggal klik ketemu apa? Hadis Bukhari, hadis Muslim. Dulu apa? Butuh perjalanan yang jauh. Makanya ini hikmahnya, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu apa? Menyebar fasilitas. Kitab mudah didapat, ya, program mudah didapat, tapi untuk melahirkan orang-orang penghafal jitu tidak seperti zaman dahulu. Tapi Imam Bukhari ketika dibilang sama ibunya, cukup kamu menjadi penghafal Quran saja, karena jadi perawi hadis harus melakukan perjalanan jauh. Maka beliau menangis sampai masuk ke kamarnya, mengulang-ulang hafalannya. Lihat, seorang anak yang punya himmah tinggi, karena ibunya sudah menanamkan. Ibunya bukan tidak ingin anaknya jadi perawi, cuma apa? Untuk jadi perawi karena dia buta itu seakan-akan sulit. Maka kemudian Imam Bukhari mengulang-ulang hafalannya sampai ibunya menangis dan semalaman suntuk sholat, kemudian ibunya ketiduran. Dalam keadaan tidurnya, setelah dia sholat berdoa kepada Allah, dia bermimpi ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya ditanya, ya amatah, wahai ibunda, apa yang membuat dirimu menangis? Maka kata dia, Bukhari kecil, dia ingin menjadi perawi hadis, sementara matanya uzur. Maka kemudian kata Nabi Ibrahim, kurang lebih dalam riwayat, di mana dikatakan kepadanya, bersabarlah dan banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala, dan bangunlah, yakinlah Bukhari akan menjadi perawi. Maka ketika bangun, maka Imam Bukhari memanggil, ya amatah, ya amatah. Ini panggilan sayang dan panggilan kehormatan. Kalau abi, panggilan sayang. Tapi kalau abati, abatah, ya, kemudian amatah, ini panggilan sayang dan hormat, sebagaimana firman Allah tentang ceritanya Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Maka Imam Bukhari mengatakan, ya amata, ya amata. Dia sudah bisa melihat, dan itu terjadi pada usia 4 tahun. Sampai pada waktu itu ada yang mengatakan beliau hafal pada umur 6 tahun, ada yang meriwayatkan beliau hafal pada umur 4 tahun. Imam Bukhari rahimahullah menjadi hafal Quran. Bukan tidak perlu kemudian harus mencapai sesuatu yang sulit, ibunya harus jadi ustadzah dulu, tidak. Yang penting ibunya punya visi yang bagus. Bapak yang sudah biasa menjadi petani, menjadi pekerja, ini bisa menjadi peluang amal ketika punya anak. Nggak perlu saya harus jadi ustadz dulu, tapi kalau saya punya visi bagus, punya tekad bulat, bisa menjadikan anaknya sebagai permata. Banyak para ulama, ibunya itu rata-rata single. Imam Bukhari ibunya single. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ibunya juga single parent. Imam Ahmad bin Hambal, ibunya juga single parent. Tapi cita-cita besar yang dimiliki oleh orang tua mereka membuat mereka betul-betul menjadi permata. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadza minni. Dan di akhir kata saya ingatkan kepada para mahasantri sebelum saya tutup. Saya selalu bilang mahasantri, saya minta maaf. Saya hari ini itu sebenarnya juga saya ada pesantren Mahasantriwati untuk tahfidz Quran. Hari ini saya lupa kalau hari ini tanggal 13 itu wisuda mereka. Cuma saya sudah menjawab ya untuk ya Ustadz Syafiq mau bisa iya.
Akhirnya kemudian janji pertama harus ditepati. Oleh karenanya saya selalu salah mengucapkan mahasantri ya. Jadi untuk di sana ada mahasantriwati yang mereka lulus dari pesantren kemudian ingin belajar lagi, kita sebut dengan mahasantri. Untuk yang di Al-Islam, untuk yang di tempat saya mahasantriwati. Tayyib, saya ingatkan bahwa ilmu itu lebih mengena kalau ilmu itu ada dalam wujud amali. Inilah yang terjadi pada diri sahabat. Makanya Abdurrahman ibnu Laila, Abi Laila pernah menyatakan, dulu kami belajar dari sahabat-sahabat yang mengatakan kami belajar 10 ayat dari Al-Quran dan kami tidak akan beranjak menuju ayat berikutnya sampai kami mendapatkan pemahamannya, kami merenungkannya, kami praktekkan dalam realitas kehidupan kami. Maka kami belajar ilmu dan iman. Jadi wujudkan ilmu itu dalam iman. Ketika kita betul-betul dalam apa? Pembelajaran dalam kehidupan masyarakat, di situ betul-betul akan terbukti tantangan. Apakah kita betul-betul kokoh dalam prinsip, dalam iman ataupun tidak. Saya ingat ada seorang lulusan pesantren dengan predikat yang sangat bagus. Ketika dia harus melanjutkan ke Australia untuk kuliah ya, maka kemudian ketika dia pulang justru dia kalah dengan peradaban yang ada di Australia. Dia menjadi penginjil akhirnya. Jadi kita betul-betul harus banyak tahu bagaimana ilmu realitas. Kita buktikan betul ya, bahwa ilmu itu butuh hasilnya berupa iman. Maka kita harus wujudkan dalam tataran realitas. Tayyib, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mufhima Ibrahima wa mulhima, Allahumma ya mufhima wa mulhima Dawud wa Sulaiman, fahimna ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa minal yaqini wa min ta'atika ma tuballighu